Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang kurang, ada yang tinggal. Alhamdulillah, yang disampaikan oleh Allah SWT. Kita kembali lagi pada pengajian rutin kita setiap hari Rabu, yaitu belajar fikih. Belajar kita untuk bagaimana mengamalkan perintah-perintah Allah dengan benar. Karena fikih ini kaitannya adalah dengan tata cara praktek daripada ibadah. Sedangkan kita diciptakan di muka bumi ini untuk ibadah, ya enggak? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk menyembah kepada-Ku. Gimana kita menyembah Allah kalau nggak tahu tata caranya? Ya kan? Maka disuruhlah kita belajar fikih. Hari ini judul pengajian kita adalah istinja. Faslun fil istinja'i wa adabi qadil hajat. Bab atau pasal mengenai istinja dan adab-adab buang air. Adab-adab apa? Buang air. Ya, siap? Istinja itu apa? Ayo. Apa istinja? Istinja itu artinya wa huwa nujutus syai'i ay qat'ihi. Maka annal mustanji yaqta'u bihil adha an nafsihi. Istinja itu memutus sesuatu. Artinya secara bahasa adalah memutus sesuatu. Maksudnya apa? Seseorang yang beristinja itu dia memutus sesuatu dari anggota tubuhnya. Apa itu? Kotoran, najis. Najis yang dia hasilkan dari tubuhnya, yang sudah dia keluarkan dari tubuhnya, dia putuskan dengan cara istinja. Artinya orang yang tidak beristinja selepas buang air kecil ataupun buang air besar, pada hakikatnya dia membawa najis ke mana-mana. Kalau sholat ibadah yang berhubungan dengan Allah, hablum minallah, sholat, ya kan? Haji, apalagi membaca Al-Quran dengan keadaan bernajis, maka ini salah. Tidak sah sholat orang yang membawa najis. Tidak sah orang yang bernajis. Membawa najis sama bernajis beda ya. Orang bawa najis itu dia ya itu membawa najis. Ada bagi kucing dikantongi, itu bawa najis. Kalau bernajis apa? Dia nggak istinja, sehingga kotoran yang ada di maaf cakap apanya itu, kemaluannya itu, lubang duburnya itu ada najisnya. Dan ini menyebabkan sholatnya tidak sah kalau dia tidak istinja. Makanya ini penting belajar istinja ini. Cebok aja kok Ustaz? Iya, ini ada hubungannya dengan ibadah kamu saat tidaknya. Cebok jangan sembarang cebok. Nah gitu, ya kan? Ada orang maaf cakap nih, kencing berdiri. Kencing berdiri itu rata-rata laki-laki, ya kan? Ya, perempuan kencing berdiri. Dan rata-rata kalau orang sudah kencing berdiri, najis yang keluar dari maaf cakap kubulnya itu kena ke kakinya, atau paling tidak kena ke celananya. Bahaya nggak itu? Bahaya ketika dia punya air seni itu menempel di celananya, tidak dia bersihkan, maka sampai kapanpun sholat memakai celana tadi tidak akan menjadi sah sebelum dia sucikan. Maka salah satu cara supaya kita terhindar dari najis yang keluar dari tubuh kita adalah dengan cara istinja.
Ai ka'annal mustanji yaqta'u bihil ada an nafsi. Maksudnya istinja ini memutus sesuatu, seolah-olah orang yang beristinja itu memutus daripada najis itu dari dirinya. Ada itu penyakit, memutus penyakit dari dirinya. Ada satu hadis saya baca itu di dalam kitab Adab Sunnah Sehari-hari. Banyak ahli kubur itu disiksa karena apa? Tidak hati-hati karena bekas kencingnya. Coba. Nampaknya sepele ya kan? Istinja cebok. Tapi gara-gara itu orang kena siksa di dalam kubur. Nah, maka kita najis istinja dengan sungguh-sungguh. Insyaallah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Fasdun wal istinja'u wajibun min baulin minal bauli wal ghaid. Istinja hukumnya wajib. Istinja hukumnya wajib setelah BAB. BAB apa? BAB buang air besar. Berarti BAK buang air kecil. Ya gitu. Ya. Setelah buang air besar dan buang air kecil. Nah, dalam tablik ini orang pakai number aja. Nomor 1 kencing, nomor 2 berak, bahasa kasarnya kan. Jadi singkatnya, mau ngapain? Mau 1 berarti mau kencing. Mau ngapain? Mau 2 berarti mau berak. Istinja itu wajib setelah buang air kecil dan buang air besar. Atau bahasa santrinya setelah 1 dan 2. Wal afdalu ayyastanjiya bil ahjari thumma yutbi'uhu bil ma'. Paling utama istinja dengan batu, kemudian dengan air. Paling utama istinja dengan batu, kemudian dengan air. Maksudnya itu ya habis pakai batu pakai air gitu. Nanti saya terangkan. Sudah? Wa yajuzu ay yaqtasira 'alal ma'i aw 'ala thalathati ahjarin yulqa bihinnal mahalla. Boleh meringkas istinja. Boleh meringkas istinja dengan air atau dengan batu atau dengan 3 batu atau dengan 3 batu atau dengan 3 batu yang dapat membersihkan tempat keluar najis, atau dengan 3 batu yang dapat membersihkan tempat keluar najis. Sudah, sebentar saya colok dulu. Robek dulu aja. Atau dengan 3 batu yang dapat membersihkan tempat najis. Sudah. Fa idza arada al-iqtisara ala ahadihima fal ma'u afdalu. Jikalau ingin meringkas istinja, jikalau ingin meringkas istinja, fal ma'u afdalu, maka lebih utama dengan air. Jikalau ingin meringkas istinja, maka lebih utama dengan air. Minum dulu ya. Sudah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini keterangan ini. Istinja hukumnya wajib. Apa? Wajib itu perkara yang kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Orang habis kencing, habis berak nggak istinja berdosa.
Wah, mungkin kita punya adik ya kan, atau keponakan yang kencingnya sembarangan, habis itu kabur gitu aja. Nah, kasih tahu, Dik, hati-hati kamu, nggak istinja itu berdosa. Kalau orang tua jangan lah kayak gitu. Bapak nih nyupir kencing sembarangan berdosa, jangan. Kasih tahu dengan bagus ya. Nah, istinja ini hukumnya wajib setelah buang air kecil dan buang air besar. Sama ada yang keluar itu adalah perkara yang biasa atau perkara yang luar biasa. Maksudnya gimana? Perkara biasa itu ya kita kencing keluar air, biasa kan? Maaf cakap, buang air besar berak keluar mas batangan ya kan? Tapi kalau kita dua yang keluar malah cacing gimana? Lagi dua orang cacingan kan? Dua keluar cacing, itu pun wajib istinja. Lah kalau kentut gimana Ustaz? Kentut nggak wajib istinja. Nah, kecuali kalau kentutnya ada basah-basahnya, nah istinja deh. Nah, kalau kentut angin doang nggak wajib istinja. Ya, kalau kentut istinja repot kita, turut istinja lagi. Apalagi orang baru siap makan jengkol ya kan, kentut aja dia, kan berapa kali istinja dia? Ya, amin ya. Kalau di dalam fikih itu al-ada wan nadir. Ada itu sesuatu keluar itu kotoran, itu kebiasaan. Makanya biasa namanya. Nadir ini luar biasa. Nah, yang maksudnya di luar kebiasaan. Itu pun wajib istinja. Paling utamanya istinja itu menggunakan batu lalu menggunakan air. Gimana maksudnya itu? Maksudnya itu pertamanya kita pakai batu, ambil batu 3 biji, batu yang bersih, yang mana batu ini menyerap air. Jangan diambil batu giok itu kan dia nggak nyerap air, dia airnya ditampung sama dia. Nggak bisa pakai istinja. Batu-batu koral yang dia tuh nyerap air semua. Malah kan ada yang bilang batu apung, kalau batu apung kasar, lecet nanti kan. Ya gimana lah batu yang bagus. Nah, cara membersihkan dengan batu itu, nah, ini saya agak jorok lah ngomongnya kan. Cuman ini ilmu harus disampaikan. Contohnya ini apa namanya? Apa kita katakan? Rudal aja lah. Rudal. Ambil batu satu, nah, dicolek satu, buang. Dari itu lagi, colek, buang. Kalau udah bersih, berambil yang ketiga, colek lagi, buang. Kemudian disiram pakai air. Nah, itu yang paling utama kayak gitu. Atau satu batu yang memiliki 3 sisi. Batunya gede misalnya segini, segitiga kita katakan bentuk batunya. Nah, colek di yang sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga. Dan ingat, istinja dengan batu ini rawan. Rawannya apa? Kalau kita nggak profesional bukan? Iya nggak profesional, takutnya nanti najisnya bukan hilang malah nyebar. Makanya kalau kita buang air besar tuh nggak usah pakai batu istinjanya, pakai air aja. Tersebar nanti dia kan, seluruh alam pula itu, ya kan? Pakai air saja. Nah, kemarin itu saya pernah ngaji dengan Kiai Hamid, yang mana itu Rosat jumpa kan? Rosat Abdullah jumpa yang gemuk-gemuk itu kan, kata beliau istinja dengan batu itu tidak mencukupi. Orang istinja dengan batu habis itu dia wudhu, dia nggak boleh jadi imam karena masih menyimpan najis, kata beliau kayak gitu. Dan saya baru tahu di situ, di majelis itu, bukan Kiai Ahmad, adik-anaknya atau abangan beliau itu lupa saya. Karena istinja yang sempurna itu dengan air. Istinja yang sempurna dengan air. Ya, kalau dalam keadaan kita biasa gampang ya kan. Kalau kita lagi pergi gimana? Nggak ada air. Ya udah istinja pakai batu, ntar ketemu air baru disiram dengan air. Kalau nggak ketemu ya nantilah tunggu di rumah. Ambil jadi imam karena masih menyimpan najis. Kata beliau kayak gitu. Wallahu alam, keterangannya dari mana belum saya dapatkan, cuma yang saya dengar kayak gitu. Nah, dengan batu habis itu dengan air. Repot lah Ustaz, nanti mau buang satu, cari batu dulu. Habis nanti batu cor-coran pondok kita ya kan, dipakein santri semua.
Makanya kalau ingin kita ini biar supaya cepet, ya kan, lagi ngaji satu pula, nyari batu lagi kan repot. Maka lebih utama pakai air saja, atau dengan batu juga bisa. Itu tadi saya dengar, batu itu belum bisa menuntaskan daripada istihad. Tapi kalau air, insya Allah sudah tuntas. Tapi kembali ke masalah itu, saya mungkin kurang wawasan, mungkin kan, mungkin saya salahkan guru saya sendiri. Belum ada saya nampak ketangan kayak gitu. Mungkin teman-teman yang lagi online ini, Ustaz, silakan tampilkan ibarohnya di bawah kolom komentar. Sudah. Faida arada istiqsara ala ahadihima fal ma'u afdal. Maksudnya apa? Kalau seseorang ingin meringkas istinja, ada batu, ada air. Kalau ada batu aja ya pakai batu lah. Kalau ada air aja ya pakai air lah. Nah, kalau ada dua-duanya gimana? Tapi mau cepet nih, maka lebih utama dengan air. Di samping itu pula boleh istinja dengan perkara-perkara yang membersihkan, yungqa bihinnal mahalla, yang mana sesuatu itu dapat membersihkan najis dari tempat keluarnya. Tempat keluarnya nggak bisa jelaskan lah ya kan, punya sendiri masing-masing kan. Dengan tisu boleh, berarti dengan tisu boleh, tisu toilet itu kan. Kalau kita keluar negeri jarang ketemu air, tisu harus bawa sendiri airnya ya. Nanti ada yang belajar ke Amerika misalnya kan, belajar bikin mobil kan, belajar agama di Amerika, nanti takutnya yang ngajar bukan Ahlussunnah, ngawur jadinya. Atau keluar di Amerika kan, nggak ada air, yang ada tisu. Nah, gimana? Boleh tidak dengan tisu. Yang penting perkara itu bukan perkara yang dimuliakan. Contoh perkara dimuliakan apa? Istinja pakai roti. Nah, boleh. Roti itu kan untuk dimakan, bukan untuk cebok, ya kan? Bapak saya orang kaya, Ustaz. Kami biasa istinja pakai sari roti. Ya jangan. Nggak boleh. Karena itu untuk dimakan, bukan untuk istinja. Atau istinjanya pakai daging. Kenapa Ustaz? Kami orang kaya. Buang ingus saya pakai duit 50.000 ya. Juga nggak boleh. Atau istinjanya pakai tulang-tulang. Kemarin beli tulang sop dipajak, ya kan? Habis dimasak sopnya, tulangnya bikin istinja, nggak boleh. Karena tulang sop itu perkara yang dihormati. Maksudnya dihormati apa? Dimakan oleh manusia. Tulang-tulang itu dimakan oleh jin. Jin itu makanannya tulang. Tengok jinnya kurang aja dari manusia ini, maka bekas-bekas kencingnya dikasih sama aku deh. Ya kan? Gitu, paham ya? Dan juga nggak boleh istinja dengan tulang-tulang, gigi-gigi hewan, itu nggak boleh. Perkara yang dihormati seperti makanan misalnya nggak boleh. Tulang hewan, tanduk hewan, gigi hewan, istinja pakai gigi gajah biar keren, jangan. Itu nggak diperbolehkan, paham ya? Caranya gimana kalau pakai air? Kalau pakai air kita satu, wali kecil terudal lagi, rudalnya itu disiram, bekas keluarnya itu disiram. Ini untuk laki-laki aja lah ya, untuk perempuan jangan dibicarakan, nanti kemana-mana pikirannya kan. Untuk perempuan nanti ketika kita sudah nikah semua, nanti baru saya. Orang kamu percuma kan, nggak tahu kan. Nah, untuk laki-laki itu kalau dia itu buang air kecil, maka yang dibasuh itu apa? Bekas keluarnya itu dibersihkan sampai bersih. Aja belum ya? Nah, kalau dia buang air besar, maka digosok dengan jari tengah. Lubang dubur kita, cincin dubur kita digosok dengan jari tengah sampai terasa keset dia. Nggak licin lagi. Baru tandanya bersih. Habis itu baru kalau udah bersih baru mau pakai sabun. Saya biasa pakai sabun, nah pakai setelah bersih, jangan belum bersih pakai sabun. Berbahaya. Najisnya nyampur ke sabun. Sabunnya jadi najis. Berarti yang bau sabun bau najis jadinya, kan repot. Udah bersih baru pakai sabun. Kalau biasa pakai sabun, nggak pakai sabun nggak usah. Paham? Ya, ini ada 5 menit pertanyaan dibuka. Ayo silakan.
Teman-teman juga mau bertanya, silakan. Ayo. Saya tunggu pertanyaannya ya. Pertanyaan di luar materi diperbolehkan. Ayo silakan. Tandanya seorang itu memperhatikan, dia pasti bertanya karena dia memperhatikan, ya kan? Kalau dia tidak memperhatikan, dia nggak tahu apa yang dibahas, apa maksudnya, dia nggak ngerti. Duduk, habis. Ayo silakan. Ayo. Pikirkan pertanyaan. Apa kira-kira yang bertanya? Ayo. Hari ini, sekarang ini kita buka pertanyaan. Ayo. Mana yang memperhatikan dari tadi? Yang mengikuti kajian pasti ada pertanyaan. Ayo Rosat. Masa nggak ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Kalau ini start misalnya orang dia kena usus buntu, nggak bisa buang buah, ya kan? Akhirnya dipasang selang sama dokter. Selangnya itu di pinggang, jadi dia buang buahnya pakai selang, nggak dari duburnya lagi. Gimana? Selangnya distinjai, diceboi selangnya. Gimana itu? Kalau selangnya itu memang najisnya keluar dari selang semua, maka selangnya diistinjai. Tapi kalau sebagian keluar dari sini juga, yang keluar dari situ diistinjai, dari selang juga diistinjai. Dah. Main apa lagi? Ayo. Gimana? Udah? Cukup aja ya? Nggak ada pertanyaan lagi? Masya Allah. Orang nggak ada pertanyaan itu dua aja. Kalau ustadznya memang jago jelaskan sehingga nggak ada lagi kemuskilan, atau pendengarnya yang nggak nyambung. Jadi bingung dia akan dipertanyakan ini gitu. Tapi insya Allah nyambung semua ya. Dan ingat, istinja ini wajib hukumnya setelah buang air kecil, buang air besar, tentu nggak termasuk. Dan juga istinja ini dengan batu atau dengan air, atau perkara-perkara yang bisa membersihkan, kecuali perkara-perkara yang terhormat atau tulang belulang, nggak boleh. Ya, kalau mau cepat, mau meringkas, maka istinja dengan air. Paham? Ada pertanyaan? Oke, baik. Itu juga majelis dan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, subhanallah. Insyaallah besok kita ngaji tentang adab-adab buang air besar dan air kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.